Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat menyiapkan diri untuk diberkati, dipimpin, dilawat oleh Tuhan dalam sepanjang hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan dari Ayub pasal 8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Silahkan membaca untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat memasuki hidup kami, menumbuhkan hidup kami, dan kami hidup berdasarkan firman Tuhan, agar kami pun terhindar dari sikap-sikap hidup yang tidak Tuhan perkenan di dalam kehidupan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita, saya baca hanya 2 ayat, yaitu Ayub pasal 8, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, terdengar logis tetapi salah. Itu judul kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Ayub menyampaikan keluh kesahnya yang panjang lebar pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 7, dengan segera Bildad ganti berbicara. Bildad dengan segera berbicara dengan tajam, dengan terus terang, dan langsung memojokkan Ayub. Di mana Bildad mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu adalah hukuman Allah atas dosa-dosa Ayub, atas dosa anak-anak Ayub, dan dosa Ayub luar biasa. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, segera saja Bildad itu menganjurkan, anjurannya sederhana sekali, adalah bertobat. Tidak lain, bertobat. Jikalau sudah bertobat, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan, bahkan jauh melebihi kondisi yang sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh Bildad. Nah, apa yang dikatakan oleh Bildad ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah logis. Logis. Kenapa logis? Karena pikirannya sederhana, logis, dan tampaknya juga teologis. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Nah, sebelum alasan itu, pikiran logisnya mengatakan begini: Allah tidak mungkin menghukum semena-mena. Hanya kepada orang berdosalah Allah itu menghukum. Hanya kepada orang berdosa Allah menjatuhkan hukuman. Nah, karena Ayub sedang menderita, Ayub sedang mengalami penderitaan yang begitu berat, berarti Ayub sedang dihukum Tuhan. Jadi kalau sedang dihukum Tuhan, jelas Ayub berdosa. Nah, bagi Bildad, dalam tulisannya ini, dalam bacaan kita hari ini, ada 3 kesalahan Ayub. Ada 3. Yang pertama, pemikiran Bildad adalah bila hukuman membuat orang menderita, orang tidak harus berarti bahwa semua penderitaan itu adalah hukuman. Artinya Bildad tidak memberi tempat pada tindakan Tuhan yang memang bisa memberatkan hidup manusia.
Ketika beban hidup manusia itu terjadi, ya bukan berarti kemudian Allah sedang menghukum begitu. Tapi sekali lagi pemikiran Bildad adalah kalau orang sedang menderita maka ia pasti mendapat hukuman. Bagi Allah, penderitaan bisa sebagai alat atau proses pemurnian untuk orang yang dikasihinya. Nah, ini kesalahan Bildad yang pertama, memikir bahwa ketika ada penderitaan ya pasti karena hukuman Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak pasti, tidak harus bahwa hukuman adalah akibat dosa. Nah, yang kedua, Bildad menyimpulkan bahwa kondisi moral, kondisi spiritual seseorang itu dilihat dari kondisi lahiriahnya yang sedang menderita. Jadi artinya dari pandangan Bildad bahwa kalau orang itu borok tubuhnya, sakit penyakit dari atas kepala sampai ke seluruh tubuh, bahkan telapak kaki, berarti kalau fisiknya rusak berarti moral spiritualnya juga adalah rusak. Dan pandangan ini keliru. Kenapa? Karena kondisi moral spiritual, kondisi iman seseorang tidak bisa dinilai hanya karena fisiknya. Ya, fisik konkret menderita begitu, tetapi tidak juga menunjukkan bahwa kehidupan moral spiritualnya juga rusak. Artinya di sini Bildad menolak tentang otoritas Allah, bahwa setiap penderitaan yang dialami tidak mesti kemudian akibat bahwa moral spiritualnya rusak. Tapi kesalehan, kejujuran seorang terlahir dari dalam dirinya bisa memancarkan penderitaan di luar, tapi tidak kerusakan di dalam. Ini kesalahan kedua. Nah, lalu kesalahan ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Ketika Bildad ini menuduh Ayub begitu, ya, ia menuduh Ayub ini sombong dan tidak mau merendahkan diri. Tidak mau belajar dari orang-orang yang lebih tua. Tidak mau belajar kepada orang-orang yang berpengalaman. Bildad menuduh bahwa Ayub ini semacam orang muda yang menolak wibawa orang tua, tradisi, guru-guru, bahkan orang berhikmat. Dapat dilihat dalam ayat 8 sampai dengan 10. Nah, pandangan dan falsafah ini begitu ya umum begitu. Kalau orang menderita pasti ini karena kesalahannya terhadap orang tuanya, tidak hormat terhadap orang tua dan seterusnya. Tidak demikian sebenarnya. Ya, pandangan yang demikian jelas keliru. Kelihatan logis, ya, tapi keliru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari 3 bagian ini kemudian mari kita renungkan. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dari luar, tidak bisa menilai dosa, kesalahan seseorang itu dari luar. Dan seringkali memang kita itu ketika melihat lalu segera berkesimpulan. Padahal ya, jangan-jangan kedangkalan pemikiran kita, pemahaman kita sedang sangat dangkal. Padahal Allah sedang bekerja dengan sangat luar biasa melewati sebuah penderitaan. Melewati sebuah masalah, sebuah beban hidup, Allah sedang bekerja luar biasa. Dan ini terjadi dalam kitab Ayub. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat segala sesuatu itu ya, tidak hanya sekedar logis, lalu masuk akal, lalu kita katakan, oh ini masalahnya. Tapi melihat kepada apa yang hendak dan sedang ingin dilakukan oleh Tuhan. Oke, selamat pagi, salam semangat bagi kita. Mari kita senantiasa lebih mendengarkan suara Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas santapan rohani dalam ragi pada pagi hari ini. Biarlah ini mengenyangkan hidup kami Tuhan, dan memberi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Berkatilah segenap umat-Mu, sidang jemaat-Mu, siapapun para pendengar ragi dimanapun berada, agar kelimpahan berkat daripada Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan itu nyata atas kami. Diberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Salam.